Halo teman-teman yang suka nonton namun mager nonton panjang-panjang. Semoga kalian selalu sehat dan berlimpah rejeki. Kali ini saya akan merangkum sebuah film action berjudul Bad Blood, aka King of Triad yang rilis di tahun 2010. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kamera action. Adegan dimulai dengan aksi kejar-kejaran di perbatasan antara Cina dan Hong Kong, di mana satu peleton polisi sedang mengejar beberapa kurir pengantar barang yang tertangkap tangan menyeludupkan alat pencetak uang palsu dari Cina ke Hong Kong. Ternyata mereka adalah mafia yang berkedok sebagai kurir, yang diketuai oleh seorang pria bernama Andy. Namun sialnya, Andy sang ketua geng berhasil ditangkap oleh polisi. Tak mau ambil resiko, rekan-rekan Andy terpaksa meninggalkannya dan kembali ke Hong Kong. Atas tindakan kriminal yang dilakukan Andy, dia akhirnya dieksekusi tepat di depan putri kandungnya yang bernama Audrey. Selepas kejadian tragis tersebut, Audrey kembali ke Hong Kong. Kemudian dia bertemu dengan rekan ayahnya tempo itu, yaitu Funky, Hung, Calf, Kong, Sen, dan Lucy. Ternyata mereka adalah para petinggi-petinggi mafia di bawah naungan ayah Audrey, yaitu almarhum Andy. Sepeninggal ketua mereka Andy, terjadilah perdebatan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin yang akan mewarisi kursi dan kekayaan dari almarhum Andy. Mereka pun akhirnya memanggil Peter Wong, orang kepercayaan Andy, yang memegang catatan wasiat terakhir dari almarhum Andy. Sebenarnya sesuai tradisi dalam geng tersebut, orang yang berhak menjadi pewaris harta dan tata kepemimpinan haruslah yang sedara dengan pemimpin sebelumnya. Namun mereka yang hadir di tempat itu terus memaksa agar segera dilakukan pemilihan ketua geng. Dan akhirnya Funky berhasil terpilih menjadi ketua baru mereka. Walaupun ada kontradiksi di mana Jason, putra sulung Andy, tak hadir dalam pemilihan tersebut dikarenakan sedang studi di Amerika Serikat. Setelah perundingan tersebut, dengan mengendarai motornya, Calf kembali ke rumahnya dan menemui seorang wanita bisu bernama Dambi yang telah diangkat dan dianggapnya sebagai adik kandungnya sendiri. Seperti biasanya, Calf dan Dambi pergi ke gang-gang jalanan untuk mencari keributan, guna untuk melatih kemampuan bertarung Dambi. Beberapa hari kemudian, Jason, putra sulung almarhum Andy, pulang dari Amerika. Audrey pun terlihat sangat senang akan kepulangan kakak satu-satunya itu. Keesokan harinya, para petinggi geng berkumpul untuk mendengar surat wasiat terakhir dari almarhum Andy. Peter Wong lalu membacakan isi surat itu dan membuat orang yang hadir saat itu tercengang dan heran, di mana harta warisan geng semuanya diberikan kepada Jason dan Audrey. Hal ini pun akhirnya membuat Funky selaku ketua geng baru merasa kecewa akan isi surat tersebut. Keesokan harinya, ketika Funky dan lainnya sedang liburan, mereka mendapat kabar kalau Peter, si orang kepercayaan almarhum Andy, tewas karena terjatuh dari lantai secara misterius. Hal ini membuat mereka berspekulasi bahwa peristiwa kematian Peter tersebut ada kaitannya dengan surat wasiat Andy yang telah dibacakan tempo hari. Malam harinya, Jason dan Audrey bersiap untuk pergi makan malam bersama untuk merayakan kepulangannya. Jason pun terlebih dahulu menuju ke mobil yang akan mereka kendarai. Entah kenapa, Audrey kembali ke kamarnya lalu mengganti sempaknya.
Dan tanpa disangka-sangka, mobil yang akan mereka kendarai meledak secara misterius dan menewaskan Jason. Peristiwa tersebut membuat seluruh petinggi-petinggi geng tertuju kepada Funky karena dia sering bersitegang dengan anak-anak almarhum Andy dan juga mengenai tata kepemimpinan geng mereka. Setelah kematian saudaranya, penampilan Audrey berubah drastis. Penampilannya yang dulunya lembut, kini diubahnya menjadi garang dan beringas. Audrey kemudian mengadakan pertemuan dengan para petinggi-petinggi geng. Dan bersama pengacara barunya, Audrey mengatakan jika nantinya dia mati, maka semua kekayaan geng akan dialihkan ke yayasan amal. Mendengar keputusan sepihak Audrey, para petinggi-petinggi geng mulai membencinya dan mereka menaruh dendam kepada Audrey. Kemudian keesokan harinya, Audrey menemui Calv di sebuah pantai, di mana di sela pertemuan itu, Audrey menceritakan kepada Calv bahwa dirinya dan almarhum Jason telah diincar oleh petinggi-petinggi geng lainnya untuk dibunuh. Oleh karena itu, Audrey memohon kepada Calv untuk membantunya menghabisi seluruh petinggi-petinggi geng tersebut. Oleh karena Audrey yang bohai menggoda, Calv pun mempercayai dan menyetujui tawarannya. Dan tanpa berlama-lama, Calv langsung mendatangi para petinggi geng satu persatu. Kong si kepala pelontos pun menjadi target utama Calv. Calv kemudian menyergap petinggi geng yaitu Shen dan Hung. Namun dia mengalami kesulitan ketika mengalahkan mereka karena petinggi itu dijaga ketat oleh anak buahnya. Beruntung pada saat itu, Dambi seketika datang untuk membantu Calv. Hingga mereka pun berhasil menewaskan Shen dan Hung. Namun Calv terluka cukup serius dan terpaksa dibawa dan dirawat oleh Dambi. Setelah lukanya berangsur-angsur membaik, Calv kembali menemui Audrey di rumahnya. Namun entah kenapa Audrey mengajak Calv bermain badminton untuk mengenang masa kecil mereka dulu. Di tengah mereka asik bermain, tanpa disengaja, kok badminton tersangkut di atas loteng. Melihat Audrey merengek manja, Calv akhirnya berinisiatif meloncat ke atas untuk mengambil kok tersebut. Namun tiba-tiba, dari kejadian itu akhirnya terungkap bahwa selama ini Audrey sengaja memanfaatkan Calv untuk menghabisi semua petinggi terkuat geng mereka, agar dirinya bisa leluasa menduduki tata kepemimpinan, lalu mencampakkan dan menewaskan Calv pada saat itu. Ternyata Audrey selama ini diam-diam merupakan seorang petarung yang handal. Dia pun berlatih dan membuktikan kehebatannya dengan mengalahkan beberapa ahli bela diri. Usut punya usut, ternyata sebelum almarhum Andy dieksekusi, dia telah memberi wasiat kepada Audrey dan Peter Wong si kuasa hukumnya bahwa jika dia nanti mati, maka Funky akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin geng. Maka ini berarti selama ini Peter dan Audrey telah bersekongkol untuk merekayasa surat wasiat Andy agar Audrey lah yang mendapatkan harta dan kursi kepemimpinan. Adegan pun berpindah keesokan malamnya. Audrey mengadakan pertemuan dengan Funky dan mengajak Funky untuk bertarung melawannya dalam duel demi kursi kepemimpinan geng. Funky yang merasa dirinya diremehkan oleh wanita seksi tersebut akhirnya menerima tantangan itu dan mereka pun bertarung sampai salah satu dari mereka tewas.
Setelah Audrey berhasil membunuh Funky, dia kembali merajalela dengan mendatangi kediaman ibu Calf dan neneknya lalu membunuh mereka dengan tragis. Bahkan satu-satunya petinggi geng wanita yaitu Lucy juga ditewaskannya dengan pisau. Keesokan harinya, Danby yang tak menerima kematian kakak angkatnya yaitu Calf mendatangi kediaman Audrey untuk menuntut balas dendam membaranya. Setelah melewati anak buah Audrey, Danby akhirnya sampai ke ruangan tempat Audrey berada. Dan tanpa basa-basi, Danby langsung menyerang Audrey dan mereka pun akhirnya bertarung. Kenyataannya Audrey sangat tangguh dan sulit dikalahkan. Kesedihan akan kehilangan Calf membuat Danby tak berpikir panjang lagi. Dia akhirnya meledakkan sebuah granat yang telah dipersiapkannya. Akhirnya Danby dan seluruh geng, bahkan Audrey beserta rumah indahnya hancur porak-poranda. Dengan tewasnya Danby, maka film pun berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian terhibur, tetap sehat dan berlimpah rezeki. Amin.